Om Swastiastu. Selamat siang Ibu, selamat siang Bapak. Selaku dosen pembimbing pada seminar protokol terkait hari ini, perkenalkan saya Noen Melani dengan NIM P07134019100 selaku mahasiswa yang akan melakukan presentasi pada hari ini dengan judul Gambaran Kadar Kolesterol Total pada Kelompok Nelayan di Desa dan Sedangkan, Kecamatan Denpasar Selatan. Yang pertama ada latar belakang. Kadar kolesterol yang tinggi merupakan salah satu faktor risiko yang paling utama terjadinya penyakit jantung koroner, selain faktor risiko dari tekanan darah tinggi dan merokok. Dengan demikian, perlu dilakukan penanggulangan untuk menurunkan kadar kolesterol darah. Salah satunya dengan menjaga makanan rendah kolesterol yang dikonsumsi sehari-hari. Nelayan adalah mata pencarian yang turun-temurun dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di desa dan Serangan. Masyarakat Serangan membangun budaya adat dengan kehidupan mereka sebagai nelayan. Pemanfaatan laut dan hasilnya dilakukan secara turun-temurun. Pola hidup yang diterapkan tidak dapat jauh dari laut. Kebiasaan makan yang terbentuk sejak kecil dengan memanfaatkan hasil laut seperti ikan, rumput laut, berbagai jenis kerang, dan berbagai hasil laut lainnya. Oleh karena itu, pada masyarakat pesisir pantai terdapat pola hidup yang tidak disadari dapat menjadi faktor risiko penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah, misalnya hipertensi dan jantung koroner. Menurut Sulistiowati, pada tahun 2016, persentase kolesterol tinggi menurut umur sebagian besar pada kelompok umur di atas 60 tahun sebesar 58,7%. Jumlah kasus penyakit jantung koroner yang dirawat inap di rumah sakit di Indonesia lebih banyak pada laki-laki dengan 32.314 kasus dibanding perempuan dengan 18.846 kasus. Pada penelitian Radot tahun 2019 menyatakan bahwa pada wanita dewasa usia 26 tahun sampai 45 tahun, status indeks massa tubuh tidak berhubungan dengan kadar kolesterol total. Jumlah kelompok nelayan di desa Serangan yaitu 9 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 20 sampai 55 orang yang rata-rata berusia 40 tahun. Berdasarkan data laporan jumlah penduduk tahun 2022, penduduk desa Serangan sebanyak 3.895 jiwa, dengan laki-laki sebanyak 1.972 jiwa dan perempuan sebanyak 1.923 jiwa. Nelayan di desa adat Serangan sebagian besar berusia 40 sampai 65 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, rumusan masalahnya yaitu bagaimana gambaran kadar kolesterol total pada kelompok nelayan di desa adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan. Tujuan penelitiannya yang pertama ada tujuan umum yaitu mengetahui kadar kolesterol total pada kelompok nelayan di desa adat Serangan. Selanjutnya ada tujuan khusus. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik kelompok nelayan di desa adat Serangan meliputi jenis kelamin dan mengukur kadar kolesterol total pada kelompok nelayan di desa adat Serangan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis sebagai bahan bacaan bagi masyarakat mengenai kolesterol total, memberi informasi ilmiah mengenai pemeriksaan kadar kolesterol total, serta sebagai bahan bacaan calon pranata laboratorium terutama di bidang kimia klinik. Selanjutnya ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk lebih mengerti tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kadar kolesterol total dan wawasan di bidang kesehatan tentang kadar kolesterol total serta pemeriksaannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah keterampilan serta sumber bacaan bagi mahasiswa. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini
penulis membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama ada lipid. Lipid merupakan senyawa organik yang memiliki sifat tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut yang polar. Lipid merupakan merupakan salah satu zat makromolekul yang dibentuk oleh beberapa molekul kecil yang mempunyai struktur yang sama atau homolog. Yang kedua ada kolesterol. Kolesterol adalah suatu zat lemak yang dibuat dalam hati dan lemak jenuh dalam makanan. Jika terlalu tinggi kadar kolesterol dalam darah, maka akan semakin meningkat faktor risiko terjadinya penyakit arteri koroner atau jantung koroner. Lalu ada pemeriksaan kolesterol, meliputi metode VOCT, Lieberman Bunchard, iron subacid, electrode based biosensor, CHODPAP, GPOPAP. Pada penelitian ini kami menggunakan metode VOCT. Lalu ada kerangka konsep. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol total adalah usia, jenis kelamin, dan konsumsi makanan berlemak. Usia dan jenis kelamin mempengaruhi kualitas metabolisme tubuh dan hormon. Pada wanita sebelum mengalami menopause, kadar kolesterolnya cenderung lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama ada variabelnya yaitu kadar kolesterol total. Definisi operasional yaitu kandungan kolesterol total pada darah nelayan yang dinyatakan dalam miligram per desiliter. Pada penelitian ini sampel diharuskan untuk melakukan puasa selama 10 jam sebelum melakukan sampling. Lalu cara pengukurannya yaitu diukur menggunakan alat yaitu alat VOCT merek EasyTouch GCU dengan skala yang dipakai yaitu skala ordinal dengan kategori kadar kolesterol total yang pertama ada normal atau di bawah 200 mg per desiliter. Selanjutnya ada batas tinggi yaitu 200 sampai 239 mg per desiliter. Selanjutnya ada tinggi atau di atas 240 mg per desiliter. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Suarjaya tahun 2015, penelitian deskriptif dilakukan pada sekelompok objek untuk mengetahui gambaran fenomena yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu. Yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian pada penelitian ini yaitu dilakukan di Desa Adat Setangan, Kecamatan Gaza Selatan. Waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Januari sampai bulan April tahun 2022. Penelitian yaitu menurut Sugiono 2016, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 237 anggota kelompok nelayan yang ada di Desa Adat Selatan. Selanjutnya ada jumlah dan besar sampel. Menggunakan rumus Slovin. Menurut Supriyanto pada tahun 2017 dengan hasil akhir sebanyak 35 responden. Selanjutnya ada kriteria inklusi. Yang pertama, berprofesi sebagai nelayan bersedia menjadi responden. Sebelum diambil sampel darah kapiler, responden telah berpuasa selama 10 jam. Selanjutnya ada kriteria eksklusi. Yang pertama, tidak melakukan puasa sebelum dilakukan sampling, responden dalam keadaan sakit, atau responden menunjukkan gejala COVID-19. Selanjutnya ada teknik sampling. Pada penelitian ini dilakukan dengan
non-probability sampling secara purposive sampling. Selanjutnya ada jenis data yang dikumpulkan. Yang pertama ada data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dan hasil pengukuran kadar kolesterol total pada nelayan. Selanjutnya, data sekunder yang dikumpulkan yaitu data jumlah kelompok nelayan dan jumlah penduduk di desa adat serangan. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mengirim kuesioner dan melakukan pemeriksaan kolesterol total dengan metode POCT kepada nelayan di desa adat serangan. Untuk instrumen penelitian, yaitu formulir persediaan responden, kuesioner, alat tulis, dan alat dokumentasi. Untuk alat pada penelitian ini digunakan yaitu plat Lancet merek OneMed isi 100 pieces, test strip kolesterol merek EasyTouch GCU, APD seperti masker, handscoon, dan haircap, dan alat POCT merek EasyTouch GCU. Selanjutnya ada bahan. Bahannya yaitu darah kapiler, alkohol swab 70%, dan kapas kering. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama ada tahap praanalitik, yaitu persiapan pasien dan identifikasi pasien. Selanjutnya ada tahap praanalitik yaitu dipilih lokasi pengambilan sampel lalu diinfeksi dengan alkohol swab 70%. Lalu pegang dan tekan jari yang akan diambil sampel, tusuk dengan autoclave yang sudah berisi lancet. Setelah darah keluar, tetesan darah pertama dibuang dengan menggunakan kapas kering, lalu tetes berikutnya dapat dipakai untuk pemeriksaan. Lalu pada pemeriksaan kolesterol, yang pertama dipasang baterai pada alat EasyTouch, lalu dipasang chip warna biru atau chip kolesterol pada alat. Lalu dimasukkan test strip kolesterol berwarna biru dan usahakan darah yang keluar banyak untuk memenuhi test strip agar hasil yang dihasilkan maksimal. Kemudian darah diteteskan pada strip, lalu tunggu sesaat dan hasil akan muncul. Pada tahap post analitik hasil pemeriksaan dicatat dan dilaporkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dan tutup dengan pramuka. Om Santi 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 Om.